Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas besar 1 perekonomian Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada Indri Kusumawardani, yang kedua Medina Sofi Putri Hakim, yang ketiga Siti Nuraini, dan yang terakhir saya sendiri Nur Afia. Transformasi struktural. Transformasi struktur perekonomian adalah proses perubahan struktur perekonomian yang pada mulanya lebih bersifat subsistem dan lebih menitik beratkan pada sektor pertanian, menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern. Dalam hal ini sangat didominasi oleh struktur industri maupun jasa. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi guna meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran atau income per kapita dalam jangka panjang. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi mempunyai 4 dimensi, yaitu yang pertama pertumbuhan, yang kedua penanggulangan kemiskinan, yang ketiga perubahan atau transformasi ekonomi, dan yang terakhir keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan, serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Proses transformasi struktural dapat dikelompokkan ke dalam 4 proses utama. Yang pertama, proses akumulasi. Akumulasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian. Kenaikan kapasitas produksi tersebut pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan nasional. Ada 2 perubahan yang menyertai proses kenaikan tingkat pendapatan nasional tersebut, yaitu yang pertama, efek langsung dari kenaikan pendapatan terhadap aspek tertentu dari kegiatan ekonomi yang ditunjukkan oleh perusahaan, kecenderungan menabung atau mengkonsumsi, atau elastisitas kurva Engel dari permintaan konsumen. Yang kedua, efek secara tidak langsung dari kenaikan pendapatan terhadap perubahan komposisi produksi, perdagangan, ketenaga kerjaan, dan perubahan hal-hal yang bersifat struktural lainnya. Yang kedua, proses alokasi. Proses alokasi sumber daya mengakibatkan perubahan yang sistematis pada komposisi sektoral pada permintaan domestik, perdagangan internasional, dan tingkat produksi seiring dengan kenaikan tingkat pendapatan. Ada 2 asumsi yang mendasari argumen yang menghubungkan antara tingkat produksi dengan permintaan domestik, yaitu elastisitas harga permintaan domestik pada kelompok-kelompok komoditas utama adalah relatif rendah, sehingga pola konsumsinya lebih dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Yang kedua, tingkat perdagangan internasional atau ekspor-impor tidak terlalu besar, sehingga tidak mampu menutupi kesenjangan antara permintaan dan penawaran domestik pada komoditas-komoditas utama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indri Kusumawardani. Baik, selanjutnya, 3. Proses distribusi. Distribusi pendapatan dipengaruhi oleh berbagai proses, seperti tingkat pendidikan, struktur produksi, dan ketersediaan anggaran pemerintah untuk redistribusi. Secara konseptual, proses distribusi di sebagian besar negara sedang berkembang, atau NSB, dipengaruhi oleh 1. Pertumbuhan sektoral secara relatif dan moda produksi, atau modern atau tradisional. 2. Pertumbuhan pada jumlah, tingkat pendidikan, dan distribusi sektoral, angkatan kerja. 3. Kepemilikan aset pada dan tingkat tabungan secara relatif dari setiap kelompok masyarakat yang berbeda. 4. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung mekanisme pemerataan, substitusi faktor produksi, pendidikan, dan redistribusi aset. 4. Proses demografis. Proses transisi demografi selalu mengiringi terjadinya transformasi struktural dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri yang kapitalistik. Proses transisi demografis ini ditandai dengan rendahnya tingkat kelahiran dan tingkat kematian, serta struktur penduduk yang sebagian besar pada usia produktif sehingga diperoleh tingkat komposisi populasi yang sempurna. Kenyataannya, proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan memiliki pola yang berbeda pada setiap negara, tergantung pada kondisi domestik dari masing-masing negara.
Selanjutnya, struktur tenaga kerjaan. Struktur tenaga kerjaan merupakan indikator yang membagi populasi penduduk berdasarkan status kerja, menganggur, mengurus rumah tangga, belajar, dan melakukan kegiatan lainnya. Adapun konsep atau penjelasan teknis terkait struktur ketenaga kerjaan yaitu meliputi 1. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih. 2. Penduduk termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau 15 tahun dan lebih yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pendidikan. Kegiatan pribadi. 3. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau 15 tahun dan lebih yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. 4. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam, tidak terputus, dan seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. 5. Punya pekerjaan tetapi sementara. Tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti sakit, cuti, menunggu panenan, mogok, dan sebagainya. 6. Pengangguran terbuka. Terdiri dari A. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. B. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. C. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. D. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka. A. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. B. Yang sudah pernah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. C. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain. Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang permohonannya telah dikirim lebih dari 1 minggu atau yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan, asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka. Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha atau pekerjaan yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjaan buruh atau pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Selanjutnya, mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus atau pelatihan dalam rangka membuka usaha. 7. TPT atau tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. 8. Pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu. Pekerja tidak penuh terdiri dari A. Setelah menganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan, atau dahulu disebut setengah menganggur terpaksa. B. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, atau dahulu disebut setengah pengangguran sukarela. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Siti Nuraini. Baik, terima kasih Indri. Untuk selanjutnya, sekolah adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu lalu sebelum pencacahan. Tidak termasuk yang sedang libur sekolah. Yang ke-10, mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah. Misalnya, ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Lalu 11, kegiatan lainnya adalah kegiatan seseorang selain disebut di atas, yaitu mereka yang sudah pensiun,
orang-orang yang cacat jasmani seperti buta, bisu, dan sebagainya, yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan seminggu yang lalu. Lalu yang ke-12, pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat atau ijazah. Lalu yang ke-13, jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah lamanya waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan. Tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan selama seminggu yang lalu. Lalu 14, lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan atau usaha atau perusahaan kantor tempat seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2009. Lalu yang ke-15, ada jenis pekerjaan atau jabatan. Merupakan macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini didasarkan atas klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia atau KBJI pada tahun 2002 yang mengacu pada ISPO 88. Lalu yang ke-16, upah atau gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh atau karyawan, baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan, kantor, atau majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah atau gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya. Lalu yang ke-17, status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan. Mulai tahun 2001, status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori, yaitu yang pertama, berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. Lalu yang B, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tak dibayar, adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri dan menggunakan buruh atau pekerja yang tak dibayar dan atau buruh pekerja tidak tetap. Lalu yang C, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar, adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Lalu yang D, buruh atau karyawan atau pegawai, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi kantor, perusahaan secara tetap dengan menerima upah atau gaji, baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap tidak digolongkan sebagai buruh atau karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Lalu yang E maksud saya, pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau majikan atau institusi yang tidak tetap atau lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir. Di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perburuan termasuk juga jasa pertanian. Lalu yang F, pekerja bebas di non-pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau majikan atau institusi yang tidak tetap, atau lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir. Di usaha non-pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Lalu yang G, pekerja keluarga atau tak dibayar, adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapatkan upah atau gaji, baik berupa uang maupun barang. Lalu yang terakhir ada majikan, adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati. Untuk slide selanjutnya akan saya serahkan ke Medina Sofi. Baik, terima kasih Aini. Yang selanjutnya ada peran teknologi dan dampaknya pada pengangguran. Teknologi informasi memang mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin bertambah banyak, mulai dari berinteraksi, belajar, membaca berita, transaksi, dan lain-lain, semuanya memakai produk-produk teknologi informasi.
Perkembangan teknologi telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Pekerjaan yang sebelumnya menuntut kekuatan dan kemampuan fisik kini sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Walaupun pasti ada hal-hal negatif yang ditimbulkan akibat perkembangan teknologi. Selain itu, peran teknologi juga berjalan di Indonesia, khususnya di dunia kerja, dengan adanya inovasi yang ada pada teknologi digital, sangat memudahkan pekerjaan masyarakat Indonesia kaum milenial. Contohnya pada dunia bisnis yang memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk atau jasa. Tidak hanya itu, pengguna e-commerce juga digunakan oleh masyarakat, khususnya kaum milenial, untuk melakukan jual-beli secara online dengan mudah dan cepat. Hal ini juga merujuk pada dampak peningkatan teknologi terhadap pengangguran. Pengangguran dan kebijakan untuk mengatasinya. Pengangguran atau tunda karya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran juga ada menurut sifatnya, yaitu pengangguran terbuka, setengah pengangguran, lalu yang terakhir ada pengangguran terselubung. Cara mengatasi pengangguran yang terjadi, khususnya di Indonesia, yaitu merumuskan kebijakan di bidang investasi. Pemerintah melakukan pembangunan melalui proyek padat karya, misalnya membangun infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan sarana komunikasi, mendirikan pusat-pusat latihan kerja yang bertujuan untuk melatih orang-orang menjadi terampil dan kreatif, sekaligus meningkatkan ekspor barang yang dapat mendorong meningkatkan investasi. Lalu, pada perorangan dapat menanamkan jiwa wirausaha, mencari informasi yang jelas, dan meningkatkan kualitas diri selagi melamar pekerjaan. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.